你信吗？放此事传扬出去，道门必定祸害了。都是你们这些武权奸臣无能，怎么现在又要我替太学院出头？一看。 Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Setelah pihak penantang dari Akademi Kekaisaran mengalami kekalahan, pangeran kedua menarik napas dalam dan berjalan ke gerbang gunung. Ia menyatakan dirinya sebagai sarjana kekaisaran sekaligus bangsawan yang tak bisa menghindari pertarungan. Dengan semangat yang membara, ia menegaskan bahwa keluarga Ling berjuang untuk menjadi kaisar tanpa bergantung pada pejabat sipil atau militer, menunjukkan tekad dan kebanggaan keluarga mereka. Pangeran itu kemudian memanggil Daozi Lin Xuan untuk bertukar pengajaran dan dengan sopan menanyakan apakah Daozi perlu istirahat untuk memulihkan ki vitalnya. Daozi mengiyakan dan meminta agar pangeran untuk menunggu sebentar. Qin Mu bertepuk tangan dan menyatakan dirinya juga akan mengambil istirahat jika berada di posisi Daozi. Daozi Lin Xuan menatap Qin Mu dengan tatapan bergetar hati dan membalas senyumannya sebelum mengangguk kepada Taois tua di sampingnya senior dan Yangzi. Ia mengakui bahwa Qin Mu tampak sangat kuat, dengan mata yang memiliki dua lapis pupil lebih banyak dari manusia biasa, mampu melihat kondisi sebenarnya. Senior dan Yangzi merespons dengan sikap tenang, mengingatkan untuk menjaga ketenangan dan tidak mengacaukan langkah sendiri. Ia juga menyebut bahwa sebagai Imperial Preceptor Kekaisaran Perdamaian Abadi, tentu ada beberapa orang kuat di Kekaisaran, menegaskan kedalaman kekuatan yang ada di dalamnya. Daozi Lin Xuan terus memulihkan kultivasinya dengan melakukan teknik misteri tertinggi Precelestial. Sebuah embrio roh kecil muncul dari jantung alisnya dan melayang di depan sebuah altar misterius. Embrio tersebut menarik energi bintang yang intens melalui 5 jalur yang mengelilinginya, membentuk visi 5 elemen harta karun ilahi yang menakutkan. Kemudian 6 roda melingkar muncul, memperlihatkan visi 6 arah harta karun ilahi yang rumit dan kuat. Qin Mu mengagumi teknik Daozi Lin Xuan yang sangat otentik dan kompleks, setara dengan teknik Overload Body 3 Elixir. Tak lama kemudian setelah pulih, Daozi Lin Xuan berdiri dan memberi salam hormat kepada pangeran kedua Ling Yusu. Ling Yusu membalas salam dengan ledakan ki vital yang dahsyat, menyerupai auman naga dan harimau. Kekuatan naga yang kuat terasa di seluruh area. Ia menyerang dengan teknik 5 naga tercekik, mengeluarkan 5 naga ki yang melilit tubuh Daozi Lin Xuan sambil memuntahkan api sejati. Meski tubuh Daozi Lin Xuan diterpa api naga yang membara, tubuhnya memancarkan cahaya seperti batu giok, menandakan api sejati tersebut tidak mampu melukainya. Pertarungan sengit pun berlangsung di tengah kekuatan dahsyat dan teknik rumit yang saling beradu. Pangeran kedua menusukkan pedangnya ke dalam perangkap 5 naga, sementara Daozi Lin Xuan membalas dengan mengayunkan kocokan ekor kudanya, membungkus pedang naga tersebut. Tanah bergetar saat seekor naga besar menerobos dari bawah dan menyerang Daozi Lin Xuan. Dengan satu tangan Daozi Lin Xuan membuka perangkap 5 naga dan melonjak ke udara. Rambutnya melesat seperti pedang yang memotong kepala naga besar, menghindari serangan pedang yang tajam. Qin Mu terpukau melihat rangkaian serangan pangeran kedua yang merupakan teknik dari sekolah mantra. Ini merupakan pengalaman pertama Qin Mu menyaksikan cara bertarung semacam itu. Ling Yuxiu menjelaskan bahwa kakak keduanya menguasai teknik 9 naga raja, yang setara dengan teknik misteri tertinggi Precelestial Sekte Dao. Pangeran kedua memiliki posisi resmi sebagai Jenderal Kavaleri peringkat kelima. Pangeran kedua kemudian melayang di udara, dikelilingi oleh 2 ki naga yang berbentuk naga di bawah kakinya. Dengan gerakan yang lincah dan indah, ia menyerbu ke arah Daozi Lin Xuan, membuat kagum semua orang yang menyaksikan. Hal itu wajar karena Akademi Kekaisaran dibangun di pusat 9 nadi naga, sehingga ki naga di sana sangat pekat. Pangeran kedua berasal dari keluarga kekaisaran, memanfaatkan ki naga ini untuk berkultivasi 2 kali lebih cepat. Ki vitalnya sangat kuat dan tidak berkurang meski menggunakan mantra, bukti kehebatan teknik 9 naga raja yang ia kuasai. Namun duel udara antara pangeran kedua dan Daozi Lin Xuan berakhir dengan kekalahan pangeran setelah serangan balik Daozi yang menggunakan mantra seni suci Sekte Dao. Serangan kocokan ekor kuda Daozi berubah menjadi pedang halus yang mengiris Ling Yusu hingga terluka parah, memaksanya mendarat dan mengakui kekalahan. Kekalahan pangeran kedua mengejutkan Imperial Chollege karena dia adalah anggota keluarga kekaisaran dengan pelatihan terbaik. Kekalahan ini menegaskan bahwa hampir tidak ada yang bisa menandingi Daozi Lin Xuan di Akademi Kekaisaran. Sementara itu Qin Mu berpikir bahwa sebagai sarjana baru yang belum mempelajari seni bela diri akademi secara penuh,
ia tidak merasa perlu untuk ikut bertarung. Ia yakin murid-murid Imperial Preceptor yang dikenal sebagai orang nomor satu di bawah dewa akan mampu mengalahkan Daozi Sekte Dao, sehingga dirinya tidak harus bertindak sendiri. Sementara itu, beberapa sarjana kekaisaran mencoba maju bertarung namun semuanya kalah tanpa terkecuali. Beberapa orang sempat merencanakan taktik bergiliran untuk menguras ki vital Daozi Lin Xuan agar tidak memberinya waktu beristirahat, namun rencana tersebut dianggap curang dan segera dihentikan oleh pengawas. Setelah memenangkan beberapa ronde, ekspresi Daozi Lin Xuan menjadi serius dan ia mengakui betapa menakutkannya kekuatan Akademi Kekaisaran, dan Yang Zi yang berada di sampingnya menjelaskan bahwa para sarjana kekaisaran tersebut sangat kuat, dan jika mereka semua berkembang dengan baik, tidak ada sekte yang mampu menandingi mereka. Meskipun tidak ada yang dapat mengalahkan Daozi Lin Xuan, para sarjana Imperial College adalah praktisi kelas 1 yang tersebar luas dan sangat kuat di wilayah masing-masing. Hal ini jauh berbeda dengan sekte besar seperti Sekte Dao yang hanya memiliki 1 atau 2 eksistensi luar biasa. Keberadaan banyak praktisi kuat di Imperial College menjadikannya sebuah ancaman besar. Tatapan Daozi Lin Xuan akhirnya tertuju pada Qin Mu, yang membalas dengan senyum pengakuan. Namun Daozi Lin Xuan merasa heran mengapa Qin Mu belum muncul menantangnya, padahal Imperial College dipenuhi individu luar biasa. Di puncak Gunung Giok Aula pembelajaran tertinggi dipenuhi suasana muram. Seluruh direktorat, kanselir kekaisaran, dan sekretaris Imperial College hadir dengan wajah tegang. Laporan demi laporan tentang kekalahan para sarjana terus berdatangan, membuat suasana semakin suram. Hanya patriark muda di kursi Santo yang tetap tenang, tampak tak tergoyahkan oleh kemenangan atau kekalahan. Daozi Lin Xuan dari Sekte Dao telah mengalahkan satu persatu lawannya, termasuk pangeran kedua pewaris Raja Perdamaian Selatan dan Barat, serta para jenius ternama seperti Ling Siji dan Lin Qiuhe. Tak ada lagi yang datang melapor bukan karena kemenangan, tetapi karena tak ada lagi yang berani menantang. Arogansi dan semangat para sarjana Imperial College telah dipatahkan sepenuhnya oleh satu sosok muda yang kini berdiri menghalangi gerbang mereka. Kanselir Kekaisaran mengungkapkan kekhawatirannya atas ketidakmampuan Imperial College dalam menghadapi Daozi dari Sekte Dao, meski telah melahirkan banyak ahli yang kini menjadi tulang punggung Kekaisaran. Seorang direktorat menjelaskan bahwa para jenius terbaik telah lama meninggalkan Imperial College untuk menjalani tugas resmi, dan berbeda dari Sekte Dunia Persilatan, seorang sarjana yang telah lulus tidak lagi dianggap bagian dari lembaga ini. Suasana di aula semakin muram, gagasan untuk membiarkan Daozi memblokir gerbang terasa memalukan, namun tak ada solusi jelas, hingga akhirnya Biksu Faking mengusulkan untuk meminta bantuan dari murid-murid Imperial Preceptor, karena hanya mereka yang mungkin setara dengan Daozi. Namun muncul kekhawatiran, murid-murid pengajar kekaisaran bukanlah bagian dari Imperial College. Jika mereka menang, apakah hasilnya akan diakui oleh Sekte Dao? Di tengah keraguan itu, sebuah kapal terbang tiba datang dan sekelompok pemuda turun. Mereka menyatakan bahwa kedatangan mereka adalah atas perintah pengajar kekaisaran untuk menghadapi Daozi. Meski harapan muncul, keputusan akhir tetap ada di tangan Kanselir Agung. Apakah akan mengizinkan mereka mewakili Imperial College dalam pertarungan atau tidak? Kanselir Basan dengan wajah tegas dan suara lantang, memprotes keras rencana melibatkan murid Imperial Preceptor. Baginya tidak ada perbedaan antara mereka dan murid-murid sekte manapun. Jika mereka benar-benar digunakan untuk menghadapi Daozi dari Sekte Dao, dampaknya bisa berbahaya. Sekte Dao mungkin menganggap ini sebagai penghinaan dan memberontak, yang bisa memicu kerusuhan besar di seluruh dunia ortodok. Tidak ada seorang pun di aula yang berani menjamin siapa yang akan bertanggung jawab jika hal itu terjadi. Ketegangan pun memuncak, seorang sekretaris membalas argumen Basan dengan kemarahan, menantangnya untuk memberikan solusi. Basan menanggapi dengan ledakan emosi, menyindir para sekretaris yang menurutnya hanya sibuk menjaga tumpukan buku tanpa hasil nyata. Ia menyalahkan mereka atas lemahnya para sarjana saat ini, yang tak mampu menghadapi ancaman eksternal seperti teknik misteri tertinggi Precelestial. Perselisihan pun meluas, para sekretaris membalas dengan keras, menyalahkan para direktorat dan rektor atas kegagalan dalam membimbing para sarjana. Mereka juga mengecam Hall of Supreme Healing yang dianggap lebih sibuk mengajarkan pembuatan pil daripada mendalami ilmu sejati, hingga sering menyebabkan keracunan di kalangan murid. Kini ketegangan internal di Imperial College kini tak kalah mengkhawatirkan dibanding ancaman dari luar. Perselisihan antara faksi-faksi dalam lembaga itu justru mengaburkan fokus mereka dalam menghadapi Daozi Lin Xuan, yang masih berdiri menantang di gerbang mereka.
Ketegangan di aula pembelajaran tertinggi memuncak ketika para tabib kekaisaran dari Hall of Supreme Healing, yang juga menjabat sebagai direktorat, tersinggung oleh tuduhan sebelumnya. Tabib kekaisaran Yu yang dikenal karena dedikasinya, marah hingga tubuhnya gemetar. Ia mengecam para sekretaris karena tidak menghargai kontribusi mereka tanpa bantuan Hall of Supreme Healing. Sebagian besar sarjana sudah lama tumbang akibat racun atau penyimpangan Qi. Ia juga menyinggung kegagalan para sekretaris dalam mengumpulkan resep dan ramuan penting dari berbagai sekte, dan mempermalukan mereka karena bahkan penyakit janda permaisuri pun disembuhkan oleh seorang pemuda luar, bukan oleh para sarjana terhormat. Serangan balik pun tak terhindarkan, cacian dan penghinaan saling dilontarkan, menyinggung profesionalisme kemampuan, aula pembelajaran tertinggi berubah menjadi medan pertengkaran terbuka antar faksi intelektual. Di tengah keributan itu para murid yang dikirim oleh pengajar kekaisaran hanya bisa saling berpandangan dengan cemas, mereka datang untuk menghadapi ancaman eksternal, namun justru disambut oleh kekacauan internal yang mencerminkan krisis yang lebih dalam di Imperial College. Setelah keributan memuncak, Kanselir Basan tiba-tiba tertawa dan mengalihkan perhatian semua orang kepada Grand Chancellor dan meminta arahannya. Seketika semua mata tertuju pada patriark muda yang duduk di kursi santo. Patrialis tampak lelah dan sakit kepala karena pertengkaran yang berlangsung. Ia akhirnya angkat bicara. Patriark muda dengan tenang menegaskan bahwa meskipun murid-murid Imperial Preceptor memiliki kemampuan untuk mengalahkan Daozi dari Sekte Dao, mereka bukan bagian dari Imperial College. Jika mereka bertindak, Sekte Dao bisa menjadikan hal itu sebagai dalih pemberontakan, memposisikan kekaisaran dalam keadaan lemah dan defensif. Namun alih-alih melarang keterlibatan mereka, Sang Patriark justru menyarankan pendekatan cerdas, bukan melalui penyamaran atau tipu daya, tetapi dengan kekuatan dan legitimasi. Ia memutuskan untuk mengundang langsung pengajar kekaisaran ke Imperial College. Dulu pengajar kekaisaran sering memberikan kuliah tentang jalan Dao, seni pedang, dan divine art. Banyak sarjana kekaisaran senior pernah belajar darinya dan masih dianggap sebagai separuh muridnya. Dengan demikian jika murid-murid Imperial Preceptor dilatih kembali secara langsung oleh pengajar kekaisaran di dalam lingkungan Imperial College, mereka akan memperoleh status sebagai sarjana kekaisaran secara tidak langsung. Hal ini akan memberikan dasar hukum dan moral untuk menghadapi Daozi, sekaligus mencegah Sekte Dao dari menggunakan celah ini untuk memberontak. Beberapa murid Imperial Preceptor yang semula kebingungan akhirnya memahami maksudnya. Mereka segera memberi hormat, meninggalkan aula dan naik ke kapal untuk menyampaikan undangan kepada guru mereka. Kanselir Basan terlihat ragu saat mendengar rencana Kanselir Agung untuk mendatangkan pengajar kekaisaran, guna melatih siswa Imperial College dalam mengalahkan Daozi dari Sekte Dao. Karena mereka hanya punya waktu 3 hari dalam 3 hari, ia meragukan kemungkinan itu, menganggapnya hal yang mustahil. Namun Patriark muda tetap yakin pada kemampuan luar biasa pengajar kekaisaran, yang disebut sebagai orang terkuat setelah dewa. Ia menilai bahwa meski terlihat tenang, pengajar kekaisaran pasti tertarik bersaing dengan Daozi dan telah memperhitungkan keuntungan dari keterlibatannya. Sementara itu, di Istana Preseptor Kekaisaran pengajar kekaisaran awalnya enggan memenuhi undangan Kanselir Agung karena menganggap masalah itu sepele. Namun setelah diberi penjelasan bahwa Sekte Dao hanya menghormati kekuatan dan bisa memberontak jika tahu lawan mereka hanya murid biasa, ia pun setuju untuk turun tangan. Ia kemudian meminta Raja Racun Kecil membuat luka palsu di tubuhnya agar tampak terluka parah. Luka itu sengaja dibuat realistis dan berbau busuk untuk mendukung penyamarannya. Eternal Peace Imperial Preceptor memerintahkan Fu Yuanxing agar membuat luka tetap berbau, lalu ditaburi bedak agar baunya tidak terlalu menyengat. Ia kemudian menambahkan parfum untuk menutupi aroma busuk tersebut. Setelah berganti pakaian, ia meminta pemerah pipi dan bedak, lalu memerintahkan pelayan untuk membuat tampilannya seolah sedang menderita karena luka. Semua persiapan itu dilakukan untuk mengelabui para pengkhianat di Akademi Kekaisaran.